Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana Selamat kabar pagi. kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Semangat, semangat, Bu. Semuanya sehat ya. Syukurlah kalian semua dalam keadaan sehat dan kembali bertemu di kelas PKN bersama Ibu. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak silahkan diperiksa dulu seragamnya, apakah sudah rapi, kemudian diperiksa juga laptop kalian, HP kalian, kemudian carilah tempat yang kiranya jaringannya bisa kalian tangkap dengan baik. Kemudian periksa juga buku kelengkapan yang akan kita pakai pada pembelajaran daring pagi ini. Seperti itu. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas, anak-anak? Jelas sekali. Oke, baik. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan link absen di GC kalian dan tadi sudah Ibu cek di GC, ternyata sudah semuanya mengabsen ya. Terima kasih anak-anak karena sudah mengisi absen tepat waktu. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, sebelum memulai pelajaran, itu ingat selalu mengisi absen ya. Bagaimana, masih semangat? Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Ya, jadi dengan semangat yang tinggi, kemudian disiplin, itu bisa menjadikan kalian anak-anak yang maju dan berguna nantinya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Nah, doa kali ini Ibu suruh untuk Nak Ujang memimpin doa. Silakan Nak Ujang. Baik, teman-teman, sebelum kegiatan belajar pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Ucapkan. Nak Ujang. Ya, Nah, jadi sebelum materi Ibu sampaikan, bagi kalian yang mic-nya itu masih hidup, silahkan di-mute supaya suara Ibu terdengar dengan jelas. Paham anak-anak? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini, siapa di antara kalian yang masih ingat kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Ada yang Bu. ingat? Ya, silakan Puspa. Tentang wilayah negara, penduduk, Bu, penduduk. Penduduk berarti Penduduk kewarganegaraan dan penduduk dan Indonesia. warga negara. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kewarganegaraan Indonesia, bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, apa itu penduduk, apa itu rakyat, dan lain sebagainya. Maka materi hari ini yang akan kita pelajari itu mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Silakan disimak slide-nya. Nah, jadi kompetensi dasar kita itu terletak di KD 3.2, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis kerukunan umat beragama dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis tri kerukunan umat beragama dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video kepada kalian. Di sini kalian silahkan saksikan video tersebut. Nanti apabila video setelah selesai, kalian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Sudah paham? Bu. Paham, Bu. Benar, Bu. Silahkan disimak videonya. Saudara, 3 tempat ibadah umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur dirusak oleh orang tak dikenal. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama kepolisian kesulitan menyelidiki kasus ini karena minimnya alat bukti maupun saksi. 3 tempat ibadah umat Hindu yang bermukim di lereng Gunung Bromo dirusak oleh orang tak dikenal. Salah satunya tempat suci Pinanditan Widodaren yang berada di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 4 masana ini ditemukan rusak pada Minggu siang kemarin saat warga hendak melaksanakan ritual. Tempat ini merupakan lokasi saat umat Hindu menggelar ritual untuk melakukan pengambilan air suci dalam upacara Mendak Tirta.
Padmasana setinggi 4,5 meter ini tak hanya dirusak pada bagian atap, namun aksesoris peribadatan juga dirusak. Selain Padmasana Widodaren, 2 tempat ibadah lain juga dirusak, yakni Pura Mini Widodaren dan tempat ibadah Gua Lanang. Masyarakat suku Tengger menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian dan pengelola wisata. Masyarakat suku Tengger berharap aparat dapat mengungkap pelaku perusakan tempat ibadah tersebut. Pelaku harus diproses hukum, baik melibatkan wisatawan maupun warga di sekitar Gunung Bromo. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, bagaimana anak? Ada yang ditanyakan? Terkait dengan video yang sudah kalian saksikan. Bagaimana? Ada yang bertanya? Silakan anak-anak. Atau sudah paham semuanya? Baik, silakan. Imam, silakan. Ya, Bu. Ya. Yang saya tanyakan adalah Ya. peristiwa apa yang dapat kita ambil dari video di tersebut, Bu, di PPT-nya Bu Risma tentang kerukunan. Seperti itu. Baik anak-anak, bagus sekali pertanyaan dari Imam. Ada yang ingin menanggapi? Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama anak. Ya, Denok Latifah, Bu. Oh, baik Denok, silakan. Bagaimana menurut kamu? Tadi video tadi yang kita lihat itu kan suatu perusakan tempat ibadah ya, Bu. Nah, harusnya kita tidak boleh merusaknya karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus saling toleransi, saling menghargai antar umat beragama. Jadi kita tidak boleh merusak tempat ibadah umat agama lain, begitu, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Denok ya. Jadi kita sebagai umat beragama yang dilindungi juga oleh undang-undang itu sama sekali tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Intinya sesama umat beragama itu harus adanya saling toleransi. Terima kasih Denok atas jawabannya. Baik anak-anak, Ya, Bu, kita sama-sama. lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan peta konsep untuk materi hari ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Jadi setiap orang itu tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk orang lain untuk mengikuti agama yang dianutnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ya. Nah, kemudian ada juga agama yang diakui di Indonesia. Itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Ada 6. Bagus sekali. Agama apa saja? Coba sebutkan. 1. Islam, Kristen, Kristen apa? Kristen Katolik dan Protestan, Bu. Lagi? Hindu, Hindu, Lagi? Buddha, Lagi? Konghucu. Ada berapa berarti? Ada 5 atau ada 6? 6. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi anak-anak, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua ada Kristen Protestan, yang ketiga ada Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan agama yang terakhir itu ada Konghucu. Seperti itu. Kemudian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam 3 pasal. Nah, ada yang bisa menyebutkan pasal 28E ayat 1 dan 2? Bunyinya seperti apa? saya Bu. Ya, silakan Susi. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Iya, betul sekali jawabannya ya. Yang kedua juga pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, diantaranya bunyinya, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dan dibagi dalam keadaan apapun. Kemudian ada juga pasal 29 ayat 2. Siapa yang ingin menyebutkan isi pasal 29 ayat 2? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Iya, bagus sekali jawabannya. Baik, kita kembali lagi anak-anak ya. Kemudian, untuk menerapkan atau mewujudkan ketiga pasal ini dalam kehidupan sehari-hari, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, silakan kembali disimak slide berikut ini. Jadi di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pasal-pasal tersebut. Yang pertama, itu adanya pengakuan yang sama dari pemerintah terhadap agama-agama yang diyakini atau dianut oleh warga negara. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama. Dan yang ketiga, adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada Trikerukunan Umat Beragama. Trikerukunan Umat Beragama. Berarti ada berapa anak-anak Trikerukunan itu? 3, Bu. Iya, Ada betul 3, Bu. sekali Susi. Ada 3 Trikerukunan Umat Beragama. Silakan kalian lihat di slide, ada 3. Yang pertama, itu ada kerukunan intern umat beragama. Kemudian yang kedua, ada kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, sebelum kita mencapai tahap akhir, anak-anak, kemarin Ibu sudah sempat men-share materi yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian di GC kalian. Sudah kalian diskusikan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah, jadi di sana ada 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Mita Fitriana, Ujang Arifin, Denok, Henny, Deden, dan Susi. Kemudian kelompok 2 ada Puspa, Ridwan, Muhammad Nanda, Lucy, dan Imam. Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya kemarin? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Siap, kalau Bu. sudah, Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang ingin membacakan? Ya, Bu. Ya, Salah silakan. lupa, Bu. Siapa ini? Bu Denok? Pak Denok? Ya, Terima silakan. kasih, Bu. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, silakan. Ini contoh penerapan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 1. Tidak memaksakan seseorang memeluk agama tertentu. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Saling membantu tanpa beda-bedakan agama. 4. Menghormati waktu beribadah agama masing-masing agama. 5. Menghormati hari besar masing-masing agama. Itu, Bu. Sudah. Iya, betul sekali. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Silakan beri aplaus yang lain. Iya, untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya kepada kelompok 1? Ibu persilakan. Dari kelompok 2? Saya Ibu, Iya, mau nanya silakan. boleh? Silakan. Jadi buat kelompok 1, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih tujuan dari toleransi itu? Pertanyaan Kalau yang boleh tahu. bagus. Sebenarnya apa sih tujuan dari toleransi? Kenapa kita harus melaksanakan toleransi? Ya, gimana tanggapan kelompok 1? Apa tujuan dari toleransi? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Ini Ridwan? Iya, Bu. Ya, silakan Ridwan. Bagaimana menurut kelompok kalian? Untuk menciptakan kerukunan antar beragama sehingga di dalam masyarakat lingkungan sekitar aman, tentram, dan damai, Bu. Iya, betul sekali jawaban dari Ridwan. Ya, kita beri aplaus untuk Ridwan. Kelompok 1. Jadi tujuan utama dari toleransi itu adalah menciptakan keamanan sebenarnya ya anak-anak ya untuk masing-masing agama seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada presentasi kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya kemarin?
Ketua kelompok, Bu. Ketua Boleh. kelompok, silakan. Puspawati, ketua kelompok. Puspasari Ibu, bukan Puspawati. Maaf, Ibu suka-suka mengganti nama, Nak. Maaf ya. Silakan Puspa. Saya tahu asal Imam. Ayo Catatannya Imam. gimana sama Jangan Imam, main Bu? lempar-lemparan. Ayo, silakan. Catatannya sama Imam, Ibu. Oh, Imam, silakan Iya, Imam. Bu. Soalnya ya saya baca lagi, Bu. Iya, silakan. Biar teman-teman jelas. Uraikan secara singkat tentang kerukunan umat beragama serta tujuannya. Iya. Jawaban menurut kelompok kami, dari kerukunan umat beragama tersebut ialah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tujuannya utama adalah agar dari kerukunan umat beragama ini bisa hidup dalam kebersamaan sekalipun banyak perbedaan dan berlangsung kehidupan yang harmonis. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Saya Ada, Bu. Saya, Bu. Mita, Bu. Oh, Bu Mita. Nak Mita, maaf. Silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Sebenarnya apa maksudnya kerukunan umat beragama dengan pemerintah? Itu seperti apa? Pertanyaan yang bagus. Apa makna kerukunan umat beragama dengan pemerintah? Begitu ya Mita ya? Silakan dari kelompok 2, ada yang ingin bertanya, menanggapi pertanyaan Iya, dari Bu. kelompok 1. Iya, Bu. Ya, silakan. Dalam kehidupan beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak hanya mentaati aturan agama, tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara. Begitu, Bu. Iya, betul sekali ya Nana jawabannya dari kelompok 2. Jadi tidak hanya aturan agama saja yang mesti kita turuti, tapi aturan dari pemerintah juga. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan pada kelompok 1 Saya, atau Bu. kelompok 2? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ridwan. Ya, ke kelompok 1 disebutkan bahwa di PTT yang disampaikan oleh Bu Risma, agama ada 6 ya Ibu ya, kalau nggak salah tadi. Nah, waktu kemarin saya melihat berita adanya muncul agama baru, Bu, agama Bahai. Apakah termasuk dalam ranah yang disebutkan atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya menarik. Nah, kelompok 1 silakan, ada yang ingin menanggapi. Nah, ini diperlukan wawasan tingkat tinggi untuk berpikir atau kamu pernah melihat beritanya? Silakan untuk kelompok 1. Melihat, Bu, waktu kemarin ada di TV, Bu. Iya, Ridwan sudah melihat. Ini orang-orang yang ada di kelompok 1 ini udah sempat melihat TV belum? Atau jangan-jangan nonton yang lain? Silakan dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari teman kalian Ridwan. Ayo. Silakan kelompok 1. Kelompok 1-nya ini tidur ya? Apa Ibu tunjuk saja ini ya? Silakan. Biasanya ini Ujang yang paling aktif. Silakan Ujang ditanggapi pertanyaan dari kawan kalian. Sebetulnya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ridwan tentang agama apa tadi Pak Ridwan? Agama Bahai. Kalau ya Bapak itu Bapak Menteri ya, kalau nggak salah mengucapkan selamat pada agama Bahai. Apakah ada yang lain ya selain 6 agama itu ya Pak ya? Nah, sebetulnya kalau kita lihat aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah diumumkan, tidak ada agama Bahai seperti yang disampaikan tadi. Ya, berarti Menteri Agamanya ya, menurut saya itu bisa dikatakan ya kurang pas ya, kurang sejalan dengan aturan yang sudah ada.
Karena agama yang sudah ada itu satu agama Islam, Katolik, Protestan, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta aliran kepercayaan. Nah, sedangkan Bahai itu kan bisa dikatakan agama yang belum diresmikan mungkin seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari kelompok 1, Bu. Iya, bagus sekali tanggapannya. Jadi Ibu juga sempat mendengar ya cerita itu, tapi memang belum ada perkataan resmi atau agama itu belum diresmikan. Jadi sampai hari ini itu masih ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Seperti itu Ridwan, paham? Baik, Bu. Iya, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, adakah yang bisa menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Puspasari. Saya mau coba nyimpulin nih, Bu. Iya, silakan. Dari pelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, merusak ibadah itu berarti melanggar kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang dijamin dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian yang ketiga, kita harus menerapkan sikap toleransi terhadap sesama manusia walaupun kita berbeda-beda latar belakangnya. Yang keempat, kerukunan umat beragama merupakan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kemudian kerukunan umat beragama yang satu dengan yang lainnya dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Iya. Itu aja, Bu. Bagus sekali kesimpulan dari Puspa ya, di mana untuk mata pelajaran kali ini kesimpulannya itu ada 4. Yang pertama, merusak tempat ibadah itu berarti kita telah melanggar kemerdekaan beragama masing-masing orang, anak-anak. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga, kita harus selalu terus menerapkan sikap toleransi. Dan yang keempat, kerukunan umat beragama merupakan kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan umat beragama yang satu dengan yang lainnya, kemudian kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, manfaat apa yang kalian peroleh? Ada yang ingin berpendapat? Manfaat apa yang sudah kalian peroleh dari kalian mempelajari materi keberagaman ini? Silakan. Kenapa ini dia? Pasti belum pada makan kalian ya? Ya, silakan sebutkan nama. Ridwan, Bu. Iya, Ridwan lagi ya. Silakan Ridwan. Manfaat apa yang kamu peroleh? Manfaatnya yang pertama kita dapat mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai umat beragama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita harus saling menghormati antar agama satu dengan agama yang lainnya. Demikian, Bu, yang saya tangkap, Bu. Iya, baik sekali Ridwan. Terima kasih ya Ridwan ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini anak-anak, jadi nanti di GC Ibu akan mengirimkan latihan soal. Silahkan kalian kerjakan sebelum batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Mengerti? Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Iya. Kemudian Siap, Bu. untuk materi kita minggu depan itu silakan kalian pelajari mengenai materi sistem pertahanan dan keamanan NRI ya. Itu ada di halaman 68 masih di bab 2, itu silakan kalian pelajari. Sudah? Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran, silakan dipimpin doa karena pelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Silakan Ujang pimpin doa kembali. Baik teman-teman, karena pelajaran kita PPKN hari ini sudah berakhir, kita berdoa bersama-sama menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai selesai, berikan salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih atas atensinya anak-anak. Sampai berjumpa lagi minggu depan.